never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 9. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang tahap keputusan pembelian konsumen. Nah, sebelum itu teman-teman, perkenalkan nama saya Titi Okti Amala, saya nomor 26 dan berikut adalah teman saya. Halo teman-teman, saya Diva Febriati Hermawan dari absen 10. Saya Dika Dwi Febrianti, absen 11. Oke, sebelum kita ke materi pokoknya, saya mau tanya ke teman-teman. Teman-teman itu pasti setiap hari membeli produk kan? Entah itu produk barang ataupun jasa. Nah, ketika teman-teman membeli produk tersebut, apakah ada alasan yang melatar belakangi pembelian tersebut? Pasti ada, saya yakin pasti ada. Entah itu karena teman-teman membutuhkan barang tersebut, atau karena menyukai barang tersebut, atau karena ingin mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Nah, tanpa teman-teman sadari, teman-teman itu telah melakukan tahap pembelian konsumen yang kalau kita jabarkan itu ada 6 tahapan. Oke, dan pembukaan akan disampaikan oleh teman saya. Halo teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari pastinya saya maupun teman-teman semua pastinya sudah menjadi seorang konsumen kan ya. Tanpa kita sadari bahwa sebelum dan sesudah melakukan pembelian itu ada tahap-tahapnya loh. Jadi proses keputusan pembelian konsumen ini adalah langkah yang diambil oleh seorang individu maupun sekelompok orang sebelum dan sesudah melakukan pembelian suatu produk. Yang dimulai dari yang pertama, menyadari adanya masalah. Yang kedua, mencari informasi terkait produk. Yang ketiga, mempertimbangkan pilihan yang ada. Yang keempat, akhirnya memutuskan produk yang akan dibeli. Nah, selanjutnya pentingnya memahami proses keputusan pembelian konsumen. Nah, yang pertama, mengoptimalkan strategi pemasaran. Di sini saya mengambil contoh produk Arascraft. Pastinya teman-teman, terutama teman-teman ciwi-ciwi, pastinya tidak asing dengan produk Arascraft. Nah, yang dimana produk Arascraft ini menyadari bahwa konsumen sekarang sebelum membeli itu seringkali melihat review dari influencer, teman sekitar, atau pelanggan yang lainnya. Jadi produk Arascraft ini bekerja sama dengan influencer agar produknya lebih dikenal oleh banyak orang sehingga konsumen tertarik membeli produk Arascraft ini. Selanjutnya, penyelesaian produk dengan kebutuhan konsumen. Nah, saya mengambil contoh, misal Amala ini adalah owner keripik tempe yang menjual dengan 3 varian saja, jagung manis, jagung bakar, dan barbecue. Nah, si konsumennya ini request nih, minta si ownernya ini menambahkan varian lagi, misal varian keju, balado, seperti itu. Nah, si ownernya ini langsung menerima saran dari konsumennya ini tadi, sehingga menambahkan varian yang disarankan oleh si konsumennya itu tadi. Yang ketiga yaitu pengembangan inovasi produk. Nah, di sini saya mengambil contoh misal sebuah kafe. Nah, kafe ini kan mayoritas konsumennya adalah seorang mahasiswa. Yang pastinya mahasiswa ini mengerjakan tugas sambil ngopi lah istilahnya ya. Nah, kafe ini menambahkan fasilitas seperti wifi, terus menambahkan stop kontak di setiap bagian bawah meja seperti itu. Jadi konsumennya ini lebih nyaman mengerjakan tugas dan pastinya sering datang ke kafe tersebut. Yang keempat yaitu peningkatan pengalaman pelanggan. Nah, di sini konsumen kan kalau misal pertama kali membeli suatu produk terus melihat pelayanannya ramah, itu kan pastinya konsumen akan kembali lagi ya. Nah, di sini saya mengambil contoh Indomaret. Nah, Indomaret kan sekarang ada aplikasinya sehingga
konsumen tidak perlu datang ke tempatnya atau bisa hanya memesan lewat aplikasinya lalu mengambil ke tempatnya, jadi tidak perlu mengantri seperti itu. Yang selanjutnya yaitu keunggulan melawan pesaing. Nah, di sini saya mengambil contoh, misal Mala dan Febri ini menjual produk yang sama, seperti menjual pakaian. Nah, tetapi di tokonya Febri ini pelayanannya itu ramah dan gratis ongkir pula. Nah, yang di Mala ini tidak ada. Jadi sehingga konsumen itu lebih memilih yang pelayanannya ramah dan gratis ongkir. Nah, yang terakhir yaitu pengetahuan tentang basis pelanggan. Saya di sini mengambil contoh toko perlengkapan bayi. Nah, toko perlengkapan bayi ini menyadari pelanggannya, mayoritas pelanggannya adalah ibu muda. Terutama ibu muda sekarang kan sering aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Jadi, toko perlengkapan bayi ini sering memasang iklan atau sejenis promosi lewat media sosial. Selanjutnya adalah pusat keputusan pembelian konsumen. Pusat keputusan pembelian konsumen yaitu melibatkan sekelompok orang atau individu yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan konsumen. Nah, dalam pusat keputusan pembelian konsumen ini terdapat 7 peran, yaitu baik, selanjutnya adalah inisiator, yaitu individu yang melakukan tindakan atau langkah-langkah sebelum melakukan pembelian. Jadi contohnya ketika kita sebagai inisiator, yaitu melihat teman kita mempunyai barang yang rusak, kita akan merekomendasikan teman kita untuk melakukan pembelian ulang. Karena kita sebagai inisiator akan merekomendasikan barang tersebut karena kita melihat teman kita barangnya rusak. Yang kedua adalah influencer, yaitu individu yang berpengaruh pada media sosial. Influencer ini dapat mempengaruhi opini para pengikutnya untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Contohnya pada Tasya Frasya yang selalu mereview produk-produk fashion dan kecantikan. Termasuk pada kita, termasuk saya sendiri, selalu membeli barang-barang yang memang sudah direview oleh Tasya Frasya. Karena ketika Tasya Frasya sudah mereview produk tersebut, maka kita berpikiran bahwa produk yang direview itu adalah approved dan sangat rekomendasi untuk para pengikutnya Tasya Frasya. Selanjutnya, yang ketiga ada gatekeeper, yaitu kelompok yang mengawasi dan memilah dan mengontrol informasi. Contohnya pada editor pada media berita. Mereka akan memilah dan mengawasi informasi-informasi yang akan diterbitkan pada berita. Selanjutnya adalah penentu, yaitu yang keempat, individu yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan saat pembelian. Contohnya ketika dalam perusahaan mempunyai manajer keuangan. Nah, manajer keuangan ini adalah yang berwenang untuk mengambil keputusan ketika sebelum pembelian produk-produk atau alat-alat untuk perusahaan tersebut. Oke, yang kelima ada approvers, yaitu pihak yang berwenang untuk menyetujui dan menolak proses keputusan pembelian, yaitu contohnya pemilik bisnis dalam usaha kecil atau UMKM. Nah, yang keenam ada buyers, yaitu yang melakukan pembelian pada produk jasa atau barang, contohnya pada konsumen yang membeli barang pada toko retail. Nah, yang terakhir ada user atau pengguna, yaitu pihak yang menggunakan jasa atau barang setelah proses pembelian. Contohnya ketika kita setelah membeli barang-barang yang kita beli dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, dan yang selanjutnya ini adalah materi tentang tahap keputusan pembelian konsumen. Nah sebelum itu saya mau tanya kepada teman-teman, apa sih manfaat untuk mempelajari materi tahap keputusan pembelian konsumen? Apa teman-teman?
Oke, aku jawab ya. Jadi ada dua manfaat, manfaat bagi konsumen dan juga manfaat bagi pemasar perusahaan. Nah, manfaat bagi konsumen adalah agar mereka itu bisa lebih bijak dalam melakukan pembelian, di mana agar mereka itu mampu mengenali pengaruh internal ataupun pengaruh eksternal yang mempengaruhi atau melatar belakangi proses pembelian produk mereka. Dan manfaat untuk pemasar yaitu adalah agar mereka mampu menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif, di mana dari mulai menciptakan kebutuhan konsumen, menyampaikan informasi produk kepada konsumen, dan memastikan agar konsumen itu benar-benar melakukan pembelian produk yang mereka tawarkan. Oke teman-teman, jadi tahap keputusan pembelian konsumen itu ada 6. Yang pertama adalah problem recognition, yang kedua adalah information research, yang ketiga adalah evaluation of alternative, yang keempat purchase decision, yang kelima purchase, dan yang keenam adalah pasca purchase. Nah teman-teman, apa sih problem recognition itu? Problem recognition adalah di mana konsumen itu menyadari permasalahan atau kebutuhan yang mereka inginkan, dan itu dipicu oleh faktor internal ataupun faktor eksternal. Nah, contoh dari tahapan ini adalah misalnya ya, saya saat musim hujan ini membutuhkan jas hujan karena jas hujan saya yang sebelumnya itu rusak atau udah sobek. Oke. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah information research, di mana konsumen ini mengidentifikasi masalah mereka yang awal tadi, dan mereka itu akan mencari informasi terkait produk yang mereka inginkan. Jadi tahap ini tuh ada 4 sumber, di mana sumber yang pertama itu adalah sumber pribadi. Sumber pribadi ini dari keluarga atau teman terdekat. Nah, yang kedua itu adalah dari komersial. Ini bisa dari informasi ini bisa didapat dari iklan, sosial media atau lainnya. Dan yang ketiga, sumber ini dari publik, ini dari media massa atau organisasi penilaian konsumen. Dan yang terakhir itu adalah pengalaman. Ini maksudnya adalah pengalaman pelanggan sebelumnya yang membeli produk-produk yang ingin kita cari ini, atau review pelanggan. Contoh dari tahapan ini adalah saya mencari informasi tentang jas hujan atau spesifikasi jas hujan apa yang saya inginkan. Saya bisa bertanya kepada teman saya ataupun keluarga saya. Nah, karena sekarang ini sosial media juga lagi hype-hype-nya ya, jadi saya mencari informasi tentang jas hujan itu di sosial media, salah satunya di TikTok. Saya membaca review-review orang dan menemukan beberapa merek produk yang menurut review dari mereka itu bagus. Nah, yang selanjutnya adalah tahap evaluation of alternative, di mana saat tahap ini konsumen itu melakukan evaluasi secara sadar dan rasional terkait dengan spesifikasi produk yang mereka prioritaskan. Nah, dari berbagai macam merek-merek yang didapatkan tersebut, konsumen itu akan membandingkan fiturnya, membandingkan harganya, membandingkan skala prioritas yang mereka butuhkan, dan mengevaluasi dari keinginannya mereka sendiri. Contoh dari tahap ini adalah saya tadi itu dari research information mendapatkan merek Penguin, jas hujan Raf, dan juga Akula. Nah, 3 merek ini itu memiliki spesifikasi produk yang berbeda-beda. Yang pertama, Penguin. Merek Penguin ini memiliki harga yang cukup mahal dari kedua merek lainnya, sekitar harga hampir 200 ribuan, tetapi memiliki kualitas yang bagus. Dan yang kedua adalah jas hujan Raf. Jas hujan Raf ini memiliki warna-warna jas hujan yang sangat menarik, seperti warna-warna pastel lilac, sage, ataupun warna salem. Nah, di e-commerce yang saya cari tersebut, mereka juga menawarkan diskon, dan harga asli yang mereka tawarkan itu juga affordable. Dan yang ketiga adalah jas hujan Akula. Ini hampir sama harganya dengan jas hujan Raf, tetapi tidak memiliki diskon saat saya cek
di research information sebelumnya. Nah, tetapi ada review dari pelanggan yang mengatakan bahwa jas hujan merek ini masih merembes ketika digunakan. Oke, dari evaluasi-evaluasi tersebut yang nantinya akan membuat saya melakukan keputusan pembelian. Oke teman-teman, tahapan yang keempat adalah purchase decision, di mana setelah saya mengevaluasi jenis-jenis produk tersebut, maksud saya merek-merek yang sebelumnya, saya akan membuat keputusan pembelian. Nah, dari evaluasi tersebut, yang paling sesuai dengan spesifikasi yang saya inginkan, yang sesuai dengan preferensi saya adalah jas hujan merek Craft. Karena harganya affordable dan e-commerce-nya juga menawarkan diskon serta warna jas hujannya yang sangat menarik bagi saya. Oke, tahap selanjutnya adalah proses di mana saya akan melakukan pembelian pada produk jas hujan tersebut. Nah, tahapan ini itu meliputi pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman dan sampai ke tangan saya sebagai konsumen. Pemesanan ini saya lakukan melalui aplikasi TikTok yang mana terintegrasi dengan aplikasi Tokopedia. Lalu saya melakukan pembayaran melalui virtual account dan itu juga mendapatkan diskon. Lalu pengiriman menggunakan CNT dan tibalah ke lokasi yang saya tetapkan. Nah, tahap selanjutnya adalah pasca purchase decision. Ini itu merupakan evaluasi dari konsumen setelah menggunakan produk tersebut. Respon ini itu bisa berupa respon negatif ataupun respon positif. Nah, jika konsumen merasa puas terhadap produk yang dikirimkan oleh penjual, maka konsumen tersebut berpotensi merekomendasikan produk tersebut ke orang lain dan melakukan pembelian ulang. Tetapi jika konsumen tersebut merasa tidak puas dengan produk yang dikirimkan oleh penjual, maka konsumen tersebut kemungkinan besar akan melakukan komplain dan bisa saja melakukan retur terhadap produk tersebut. Nah, dari contoh oke teman-teman, jadi kesimpulan dari presentasi kelompok 9 ini adalah keputusan pembelian konsumen itu merupakan bagian dari perilaku konsumen yang mencakup serangkaian langkah dalam memilih, menggunakan, dan membeli suatu produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen itu sendiri. Nah, pemahaman terhadap proses ini itu penting bagi bisnis untuk mengoptimalkan strategi pemasaran, menyelaraskan produk dengan kebutuhan konsumen, serta meningkatkan pengalaman pelanggan dan daya saing. Nah, oke teman-teman, saya harap penjelasan dari kelompok 9 tentang tahap keputusan pembelian konsumen ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.